Teluk Melano yang ada di Malaysia. Nah, jadi itu Teteh, jadi kami untuk supaya bisa strategi ini berjalan, saya menggandeng kawan-kawan yang satu kepedulian yang sama, kemudian kami advokasi dan kami menjalin kerjasama dengan berbagai unsur yang ada di desa maupun di luar desa. Menarik sekali Kang Maslany, berarti banyak strateginya Kang Masli dan teman-teman di perpustakaan desa Mentibar melakukan advokasi ke pemerintah desa untuk bisa memperoleh dukungan anggaran nanti melalui APBD, kemudian juga melakukan advokasi ke perguruan tinggi, dan setelah melakukan advokasi kemudian melakukan kerjasama untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan atau program yang sudah dibuat oleh Kang Maslany dan teman-teman di perpustakaan desa Mentibar. Itu ya, Kang Maslany, intinya advokasi dan kerjasama. Nah, terus tadi di akhir Kang Maslany mengatakan bahwa selain dengan di dalam negeri, saya dalam negeri ya yang di wilayah Mentibarnya, Kang Maslany juga melakukan kerjasama dengan perpustakaan yang ada di wilayah Malaysia. Nah, bentuk kerjasamanya itu seperti apa Kang Maslany? Ini kan menarik sekali ya kalau misalnya bisa bekerja sama dengan wilayah, apalagi ini kan di daerah perbatasan pasti bersinggungan langsung dengan masyarakat Malaysia terutama yang ada di sana. Nah, itu bentuk kerjanya samanya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Desa Mentibar? Masih di mute Kang Mas. Masih di mute Kang Maslany, bisa dibuka mic-nya. Maaf. Tadi di awal saya ada sedikit bercerita bahwa salah satu program perpustakaan adalah menumbuhkan semangat kewirausahaan. Dan kegiatan yang pernah kami lakukan adalah pembuatan kue putu rate. Nah, produk itu selanjutnya kami pasarkan ke daerah perbatasan yang bekerja sama dengan perpustakaan tadi. Nah, jadi bentuk kerjasamanya adalah untuk penjualan atau pemasaran produk perpustakaan. Selain itu kerjasama dalam bidang kebudayaan, pengenalan adat budaya Sambas, kemudian di sana pengenalan adat budaya yang ada di Kampung Teluk Melano, Malaysia. Nah, itu bentuk kerjasamanya, Bapak Ibu. Jadi melakukan kerjasama dengan perpustakaan yang ada di wilayah Malaysia itu untuk pemasaran kue putu rate yang dihasilkan oleh Perpustakaan Desa Mentibar, kemudian juga dalam bidang kebudayaan. Ini sangat menarik sekali ya, luar biasa sekali Perpustakaan Desa Mentibar, dan bisa ditiru oleh perpustakaan-perpustakaan desa lain yang kebetulan misalnya kondisinya sama dengan Perpustakaan Desa Mentibar. Nah, kan ini untuk pemasaran kue putu rate nih, Kang Maslany. Saya jadi ingin bertanya, itu kalau misalnya kue putu rate dijual ke Malaysia misalnya, itu transaksinya menggunakan mata uang apa tuh? Menggunakan mata uang rupiah atau menggunakan mata uang ringgit nih untuk transaksinya? Tergantung, kalau yang beli, karena yang menjual kue putu rate adalah kami dari perpustakaan Ulul Albab, dijual ke orang Malaysia, jadi mereka membayar pakai uang ringgit. Pakai uang ringgit. Nah, gitu karena ya? di perbatasan terkadang kami kan juga nanti belanja ke warung atau toko yang ada di perbatasan, jadi uang ringgit itu kami belanjakan lagi nanti biasa untuk membeli Milo. Nah, karena kebetulan dekat di wilayah perbatasan, jadi transaksinya seperti itu. Kalau mereka beli ke kita pakai uang ringgit, kalau kita beli mereka beli kita kadang pun pakai rupiah. Nah, kemudian Gitu ya. kita Menarik mereka, sekali ya. jadi Jadi boleh-boleh menggunakan aja. dua mata uang berarti ya untuk Ya, transaksinya. Luar ya. biasa. Nah, untuk sedikit informasi juga buat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di room ini, kalau Desa Mentibar ini pernah meraih penghargaan sebagai perpustakaan desa terbaik tingkat nasional ya, Kang Maslany, itu tahun berapa tuh? Masih baru kok. 2020. Nah itu, Ya. luar biasa sekali. Berarti kan inovasinya sudah banyak yang dilakukan oleh
perpustakaan Desa Mentibar. Nah, itu kan kegiatan sudah dilaksanakan, strateginya juga sudah dilaksanakan juga. Nah, kita juga ingin tahu nih perubahannya bagaimana sih, perubahan yang terjadi di masyarakat Desa Mentibar setelah kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di Mentibar. Seperti apa perubahannya atau mungkin dampak dari yang dirasakan yang dirasakan oleh masyarakat Mentibar setelah adanya kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya, Ada dampaknya kan pastinya? ya, untuk dampak sendiri yang saya rasakan semenjak adanya kegiatan, adanya perpustakaan, yang pertama, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sumber daya manusia di tempat kami itu masih rendah. Nah, khususnya tahun 2015 ke bawah. Yang mana tahun 2015 ini kan terbentuknya perpustakaan desa. Nah, dari 2015 sampai sekarang itu tingkat pendidikan masyarakat di tempat kami itu mulai meningkat. Hal ini ditandai dengan sejak 2015 salah satu program perpustakaan juga ini kan mensosialisasikan kepada masyarakat baik melalui kegiatan-kegiatan maupun sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, tentang pentingnya menyekolahkan anak. Nah, dari sejak 2015 sampai sekarang ini kami hitung kurang lebih sudah hampir 100 sarjana yang ada di Desa Mentibar. Nah, hal ini kami rasakan salah satu faktor meningkat dengan signifikannya pendidikan masyarakat ini. Hemat kami ini salah satu faktornya adalah karena mulai pahamnya masyarakat, mindset orang tua tadi yang untuk apa sekolah tinggi-tinggi toh nanti bertani, berkebun, ini sudah mulai semakin luas. Mindset orang tua ini sudah mulai berubah gitu. Nah, bisa saja mereka nanti petani tapi mereka nanti akan menjadi petani yang modern, yang profesional, seperti itu. Hal ini juga kami buktikan. Mungkin masyarakat menganggap khususnya di tempat kami ini petani ini mungkin hasilnya hanya untuk sehari-hari. Ini kami buktikan dengan kebun pustaka. Kami bersama Ibu PKK kami menanam cabai itu 700 pokok. Nah, kemudian 700 ini dapat panen 4 hari 1 kali tuh. Kalau cabai cakra tuh panen 4 hari 1 kali dan hasilnya itu lumayan di atas 1 juta per hari. Nah, mungkin masyarakat dari terbuka mindsetnya bahwa wah ternyata petani bisa lebih besar ya kalau dibanding mohon maaf pegawai negeri misalnya saat itu di tempat kami kan mungkin 4-5 jutaan, tapi masyarakat setelah melihat hasil kebun pustaka 4 hari 1 juta lebih, masyarakat tuh mulai berhitung, wah ternyata petani bisa juga hasilnya seperti pegawai negeri ya, hasil seperti itu. Jadi masyarakat mulai berubah mindsetnya, yang tadinya mereka menganggap kalau sekolah tinggi-tinggi itu toh jadi petani, sekarang mereka mulai berubah, wah kalau sekolah tinggi-tinggi nanti bertani juga tapi hasil bertaninya akan beda dengan yang tidak berpendidikan. Jadi seperti itu yang kami rasakan. Pertama, mindset masyarakat dengan kehadiran perpustakaan dan kegiatan perpustakaan ini mulai berubah dan mulai termotivasi untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini ditandai dengan 2021 terakhir ini hampir 100 sarjana yang sudah ada di desa kami, khususnya Desa Mentibar. Nah, kemudian di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, ekonomi kreatif. Di Desa Mentibar ini karena berada di wilayah pesisir yang memiliki sumber daya alam, salah satunya adalah habitat hutan mangrove. Nah, di hutan mangrove ini ada satu jenis hewan yang kami miliki, yakni kalau kami menyebutnya itu tengkuyung. Nah, tengkuyung. Kalau bahasa Indonesianya mungkin inilah siput laut atau keong laut. Nah, tengkuyung. Nah, tengkuyung ini sebelum kehadiran perpustakaan ini masyarakat
ini harus mendapatkan tumpuyung ini mencari di habitat hutan mangrove dengan berjalan di tepi laut yang tanahnya becek dan sebagainya. Nah, namun setelah kehadiran perpustakaan dan kami menemukan sebuah buku tentang budidaya siput laut. Nah, jadi masyarakat yang dulunya siput laut ini harus mencari ke hutan mangrove, sekarang masyarakat melalui buku dan pelatihan di perpustakaan sudah bisa membudidayakan. Nah, jadi tidak harus mencari lagi, tapi bisa dibudidayakan sendiri oleh masyarakat. Dan ini lumayan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi Karena, dampaknya luar biasa ya, Kang Maslani ya, yang dirasakan oleh masyarakat Mentibar ya. Dan setelah ya, itu tadi ada kegiatan yang tadinya tidak bisa membudidayakan, yang mungkin pemikiran masyarakat tidak mungkin bisa dibudidayakan ya siput laut, tapi ternyata ketika sudah menemukan bahan pustaka yang membahas tentang kegiatan budidaya tempuyung ini, akhirnya masyarakat bisa melakukan budidaya tempuyung, dan ternyata dampak dari budidaya tempuyung ini sudah sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya bisa meningkatkan, bisa menikmati tempuyung setiap saat mungkin ya, yang makanan khas di sana. Kemudian juga mungkin dari segi perekonomian juga ada dampaknya, ada pengaruhnya dari hasil budidaya tempuyung ini. Nah, itu kan dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat itu betul-betul luar biasa. Nah, kita juga ingin tahu seperti apa rencana ke depannya nih di Perpustakaan Desa Mentibar untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat perbatasan. Apakah akan tetap stuck kegiatannya hanya itu-itu saja, atau mungkin ada kegiatan lain yang bisa menjangkau seluruh masyarakat perbatasan yang ada di Desa Mentibar. Rencana ke depannya seperti apa sih yang sudah diprogram atau sudah dibuat oleh Kang Maslani dan teman-teman di Desa Mentibar? ya. Tentunya kami, saya dan kawan-kawan ingin bagaimana perpustakaan ini bisa lebih eksis lagi, bisa lebih besar lagi memberikan manfaat bagi masyarakat. Di antaranya nanti kami memiliki harapan, insya Allah ke depannya nanti akan membangun gedung baru perpustakaan desa. Karena kemarin beberapa bulan yang lalu berkat juara 1 nasional, alhamdulillah Bapak Kepala Desa menawarkan kepada saya ada tanah desa 2 hektar, silakan kelola. Oh, 2 hektar. Wah. Itu insya Allah kami mempunyai rencana akan dibangun gedung perpustakaan, kemudian di situ juga nanti ada tempat untuk pelatihan, termasuk nanti pelatihan pertanian, pembibitan sawit. Nah, sekarang ini kan lagi mahal nih. Wah, sawit lagi mahal. Wah, petani sawit ini lagi bersukaria nih, karena lumayan tinggi sekarang buah sawit. Nah, di situ nanti ada tempat pembibitan sawit. Kemarin juga sudah diajak kerjasama dari Dinas Pertanian untuk pengembangan komoditi pertanian. Nah, jadi salah satunya itu Bapak Ibu, nanti kami berharap, apalagi Mentibar ini kan berada di garda terdepan perbatasan. Kami ingin ketika nanti sewaktu-waktu orang Malaysia datang, mereka nih melihat gedung perpustakaan desa yang ya lumayan indah, lumayan cantik. Nah, harapan kami seperti itu, dan mudah-mudahan nanti ada jalannya. Kemudian juga kami berharap nanti mudah-mudahan begitu lihat ya. Begitu masuk perbatasan Indonesia, Malaysia, begitu masuk ke wilayah Indonesia, perpustakaan desanya saja semegah itu, begitu ya, Kang Maslani, ke depannya seperti itu. Ya, apalagi perpustakaan nasional, yang berapa lantai. Kalau bisa menyamai perpustakaan nasional ya, Mas ya. Cita-cita. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali, Kang Maslani. Nah, sebenarnya kita ada satu lagi panelis, Kang Bastiar dari Desa Sungai Bulu. Tadi beliau terkendala jaringan jadi sering terlempar keluar masuk. Halo Kang Bastiar, sudah bisa bergabung dengan kita di room ini? Sepertinya terlempar lagi Teh. Ini baru mau masuk lagi. Sebentar. Kang Bastiar
kasihan sekali tidak sakit, dia terlempar terus keluar. Sebenarnya kita juga ingin mendengar pengalaman dari Kang Bastiar yang memberdayakan suku terasing yang ada di Desa Sungai Bulu. Nah, akhirnya Kang Bastiar bisa masuk juga. Halo Kang Bastiar, apa kabar Kang Bastiar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Waalaikumsalam. Aduh, baru Mohon masuk maaf, ya. ya mohon maaf sebenarnya sudah siap dari pagi tadi. Terus ada kendala ini di tempat kami ini, kebetulan lampunya mati, sinyal pun juga ikut mati teh. Oh Jadi begitu. ini nyebrang ke kampung sebelah nih, numpang di gedung apa namanya nih? Luar biasa perjuangannya Kang Bastiar untuk bisa sharing dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di room ini. Kang Bastiar sampai nyebrang ke kampung lain untuk mencari sinyal ya, untuk mencari jaringan. Nah mungkin Kang Bastiar bisa diceritakan. Tadi kita sudah mendengar cerita banyak dari Kang Maslani terkait pemberdayaan masyarakat perbatasan. Nah khusus untuk di Desa Sungai Bulu ini ada suku terasing yang hidup di wilayah Sungai Bulu. Nah, coba ceritakan dong ke kita, ini teman-teman yang ada di ini. Teman-teman di room ini masih semangat kan mendengarkan cerita dari Kang Bastiar tentang pemberdayaan suku terasing? Semangat, Bu. Alhamdulillah, masih mau mendengarkan ya. Ayo Kang Bastiar ceritakan kepada kita bagaimana sih kondisi di Sungai Bulu, kemudian seperti apa sih kehidupan suku terasing yang ada di Sungai Bulunya. Bisa mungkin langsung dijelaskan juga kegiatannya seperti apa yang dilakukan oleh Desa Sungai Bulu untuk bisa memberdayakan suku terasing ini. Boleh Kang Bastiar ceritakan kepada kita? Baik, terima kasih teh. Hormat saya kepada teman-teman yang hadir pada kegiatan ini. Mohon maaf karena bisa bergabung atas kendala sinyal. Kalau tuan-tuan Lingga ini, mohon maaf deh. Mungkin Pak Anwar bisa di mute dulu itunya mic-nya. Nah, enggak. Ya, teruskan Kang Bastiar, silakan. Baik, kalau tuan-tuan pergi ke Lingga, di sini tentunya ada Istana Damna. Cakep. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan berkah. Amin, amin. Salam kenal kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini di kelas filosofi. Saya bersyukur sekali karena hari ini bisa dipertemukan walaupun tidak berjabat tangan dengan teman-teman seperjuangan yang luar biasa, pejuang literasi. Baik, kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bastiar. Saya dari Perpustakaan Cahaya Ilmu, Desa Sungai Bulu, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Jadi sedikit gambaran desa kami. Nah, desa kami ini merupakan desa yang berada di daerah kepulauan yang jumlah penduduknya sekitar 1.721 jiwa dengan jumlah kepala keluarganya 504 kepala keluarga. Nah, jadi itu gambaran Desa Sungai Bulu. Jadi di Desa Sungai Bulu ini, teman-teman, kita bermacam-macam suku ada di Desa Sungai Bulu ini. Walaupun berbeda-beda, kita tetaplah bersatu jua di desa kita ini Sungai Bulu. Tapi mayoritas penduduk masyarakat Sungai Bulu ini adalah masyarakat Melayu. Kebetulan saya hari ini pakai tanjak, jadi sama Bang Maslani ini sedikit mempromosikan adat Melayu kita nih di Kabupaten Lingga kebetulan ini. Ini namanya Tengkolok. Terus ada juga di masyarakat Sungai Bulu ini saudara-saudara kami yang dari dulu-dulunya mereka masih tinggal di laut atau di daerah kami, di mereka ini mereka adalah saudara-saudara kami, lebih dikenal dengan masyarakat suku laut. Ya, masyarakat suku laut ini seperti gambarannya mereka ini adalah
masyarakat yang mengandalkan kehidupan mereka di laut. Dulu mereka menggunakan sampan atau perahu. Jadi mereka itu awalnya hidup di atas sampan atau perahu menggunakan atap. Disitulah masaknya, segala aktivitasnya. Jadi mereka memang fokus di laut. Rumahnya Nah, di Sampan aja ya Kang Bastiar ya, di laut ya, gitu. ya, betul teh. Jadi unik kan, tapi mereka adalah saudara-saudara kami juga masyarakat Sungai Buloh. Terus Iya. jadi kehidupan mereka sampai sekarang memang terhadap pendidikan, baik itu pendidikan agama, pendidikan umum, pendidikan untuk ini sekedar gambarannya, boleh teman-teman lihat di slide yang ada ini. Jadi awalnya mereka hidup di perahu, terus setelah beberapa lama sebagian mereka membuat juga rumah di pelantaran laut seperti ada di slide ini. Nah, jadi mereka ini memang untuk pendidikan dari kesehatan atau pendidikan umum, pendidikan agama, mereka ini memang tidak pernah untuk peduli. Maksudnya bukan tidak pernah untuk peduli, adalah sebagian, tapi mohon maaf, dapatlah teman-teman membedakannya. Maksud saya itu dia lebih kurang peduli lah, baik dari kesehatan mereka. Nah, jadi inilah topik kita hari ini untuk berbagi cerita lah sebenarnya di kesempatan yang baik ini kepada teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain juga punya cerita nanti kepada saya dan sharing juga pendapat masukannya nanti sangat saya tunggu. Ya. Cukup sekian dulu teh perkenalan Desa Sungai Buloh Ya ya. Kang Bastiar, itu kan masyarakat suku laut ya, atau suku Mantang kalau di Sungai Buloh disebutnya. Nah itu kan ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh perpustakaan Desa Sungai Buloh ya. Nah kegiatan-kegiatannya itu seperti apa saja sih yang menjadi sasaran utamanya tuh siapa? Kemudian strateginya seperti apa tuh supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh Kang Bastiar dan teman-teman di Desa Sungai Buloh? Boleh dong sharing dengan kita kegiatannya seperti apa sih untuk bisa merubah untuk memberdayakan, bukan merubah ya, memberdayakan suku terasing atau suku Mantang yang ada di Sungai Buloh ini. Baik, teman-teman, jadi kita dari para pengurus perpustakaan melihat keadaan ini, saudara-saudara kita memang sangat membutuhkan pendidikan ini. Sementara selama ini mereka belum tersentuh untuk ke sana. Jadi ini awalnya memang dari gerak hati kami masing-masing saja dari pengurus perpustakaan. Kenapa tidak kita mencoba untuk memberikan ilmu kita kepada saudara-saudara kita yang ada di suku laut ini. Jadi kita sasaran beberapa kegiatan yang kita lakukan di sana, yang menurut kami yang paling penting pertamanya pendidikan agamanya dulu, karena di sini jadi di surau mereka ini teh setiap tahunnya di bulan Ramadan, jadi mereka harus mengambil imamnya dari masyarakat umum. Jadi mereka belum punya ini teh. Jadi untuk mengaji juga, karena saya seorang guru dan saya tahu murid-murid saya yang mereka ini ada juga anak-anak yang sekolah umum. Jadi keterbatasan mereka di dalam agama saya tahu. Jadi kita coba dulu yang paling pentingnya keagamaannya. Terus masuk ke pendidikan umumnya seperti belajar menulis, membaca, karena memang orang tua mereka memang hampir keseluruhan mereka buta huruf. Jadi mereka mengandalkan guru untuk mendidik anak mereka. Jadi mereka tidak dapatkan pendidikan di rumah. Ya, jadi kita Sungai Buloh ini melakukan lebih ke penekanan yang menjadi sasaran itu anak-anak ya, Kang Bastiar ya. Kemudian ya, dari awalnya anak-anak teh. Maaf, halo, bisa mendengarkan suara saya? Halo Teh Rita, sepertinya Teh Rita
terlempar ini, Oh. Mas Ya, Bastian. Mas. Oke ya, sepertinya Teh Rita koneksinya kurang baik sehingga keluar dari ruang Zoom. Oke, ya, saya coba melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Mas Bastiar. Terima kasih untuk informasinya. Jadi tadi yang fokus yang dilakukan oleh Mas Bastiar dan teman-teman di Sungai Buluh ini memfasilitasi anak-anak untuk belajar agama, ilmu pengetahuan, kemudian kesehatan juga gitu ya Mas Bastiar ya. Oke, tadi juga sudah tampil di layar, ada beberapa kegiatan untuk belajar agama, kemudian belajar bahasa Inggris gitu. Nah, mungkin boleh juga disampaikan dari kegiatan-kegiatan itu, hasilnya sekarang seperti apa Mas Bastiar? Baik, Mas. Alhamdulillah kita yang hasil yang betul-betul kita rasakan dari pendidik di sana, yang dari awalnya anak-anak ini belum bisa mengaji, belum mengenal Iqra. Jadi ini sampai sekarang sudah ada yang sudah naik tingkat Al-Quran. Jadi ini suatu hasil yang bisa kita rasakan juga, Mas. Nah, untuk kesehatan juga pada awalnya mereka ini memang dari segi pakaian atau apa mereka memang tidak terlalu penting menurut mereka, tapi ini adalah menurut kami sangat penting untuk membantu mereka di kesehatan. Nah, dari segi pakaian juga alhamdulillah kita lihat sudah ada perbaikan-perbaikan juga. Dan dari ini ya Mas, Ya, dari lanjut. partisipasi ya, dari partisipasi masyarakatnya, orang-orang tua dari anak-anak ini dulu memang sulit untuk bergabung dengan masyarakat umum. Setelah kehadiran kita di sana, alhamdulillah setiap program kesehatan senam Sabtu rutin kita diikuti oleh ibu-ibu dari anak-anak mereka ini dengan penuh semangat. Jadi ini suatu hasil yang nampak menurut kami Teh. Ya, Gimana Teh? ya bagus berarti luar biasa sekali ya Kang Bastiar perjuangannya untuk bisa memberdayakan suku laut yang ada di Desa Sungai Buluh ini. Jadi intinya yang pertama Kang Bastiar itu melakukan kegiatan untuk diprioritaskan untuk anak-anak yang suku laut ya Kang Bastiar ya, mulai dari pengenalan agamanya, kemudian kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat ke pendidikan ya untuk anak-anak suku laut ini. Nah itu kan kegiatan yang sudah dilakukan. Nah strateginya seperti apa sih Kang Bastiar yang dilakukan oleh Kang Bastiar untuk bisa melakukan kegiatan ini? Tapi sebelum menjawab itu untuk bapak-bapak ibu yang ada di room ini nanti apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau misalnya nanti raise hand boleh nanti ke Mas Untoro. Kemudian ada 5 door prize untuk 5 orang peserta yang aktif dan bertanya di kelas ini. Oke, Kang Bastiar mungkin bisa kembali lagi ke Kang Bastiar, bisa diceritakan strateginya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Kang Bastiar untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Desa Sungai Buluh ini. Baik Teh, teman-teman, jadi beberapa strategi yang kami lakukan untuk melakukan kegiatan ini. Pertama, kita mencoba dari pengurus perpustakaan ini terdiri dari beberapa rekan kepemudaan juga. Mereka juga sarjana pendidikan, baik itu pendidikan agama, pendidikan umum. Jadi kita lakukan dulu mengajak, menyatukan tujuan kita sama. Jadi kita melibatkan pengurus perpustakaan yang pertama strateginya. Yang kedua kita relawan ini maksudnya dari anak-anak kita yang berprestasi, yang juara 1 umum, apa itu kan mempunyai ilmu yang lebih untuk membantu kita. Jadi ini juga kita libatkan. Terus kita harus di sini kita strateginya kita harus jemput bola karena keterbatasan dari mereka tidak punya kendaraan, jarak dari perpustakaan dan ke tempat wilayah mereka ini diperkirakan dalam 1 kilo, lumayan juga kan kalau jalan kaki. Jadi kini kita lagi pun
ya kan teh. Terus mereka juga lagi minder mau ke daerah kita. Jadi kita inisiatif dengan teman-teman, kita akan jemput bola ke sana. Jadi setiap hari Jumat dan Sabtunya jadwal kita ke sana ke daerah mereka, berbaur dengan anak-anak di sana. Itu strategi yang kami lakukan untuk kegiatan ini teh. Oke. Ya. Melakukan pendekatan persuasif ya, Kang Bastiar, ke masyarakat suku terasing untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini juga kemudian menggandeng relawan-relawan ya, mengajak bekerja sama relawan di Desa Buluh ini. Nah, itu kan kegiatannya sudah dilaksanakan dengan berbagai strategi tadi yang sudah Kang Bastiar kita. Nah, itu setelah kegiatan itu dilaksanakan, perubahan yang terasa yang dialami. Halo Terita. Halo. Ya, sepertinya Terita moderatornya terkendala jaringan kembali ini. Apakah suara terdengar? Saya terdengar? Kang Mas Tani? Kang Bas? Dengar Mas. Oke. Dengar Mas. Ya, saya coba lanjutkan. Tadi strateginya sudah banyak disampaikan oleh Mas Bastiar gitu ya, dengan mengajak relawan, kemudian jemput bola begitu ya, dan tadi hasilnya juga sudah lumayan baik, tidak hanya berdampak bagi anak-anaknya tapi juga bagi orang tuanya, sekarang sudah mulai membaur gitu. Nah, untuk rencana kedepannya seperti apa Mas Bastiar supaya perpustakaan ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat? Baik, terima kasih Mas On. Baiklah teman-teman, kita dari Perpustakaan Cahaya Ilmu Desa Sungai Buloh punya rencana ke depannya. Yang pertama, kita tetap meningkatkan hal yang paling penting, yaitu pembelajaran agama Islam ini. Jadi kita coba yang belum tahu kita jadikan mereka, kita jemput, kita undang untuk belajar. Dan yang sudah tahu juga kita tingkatkan untuk agamanya. Terus mata pelajaran umum juga begitu, jadi mereka butuh sekali bimbingan belajar ke tingkat juga sesuai dengan tingkat kelas mereka belajar di sekolah, kita bantu bimbingannya. Terus ini yang menurut kami juga sangat penting, rencana ke depan kita pendampingan kesehatan. Jadi terus kita damping dari bagaimana kesehatan mereka bisa dari pakaian, dari cara membersihkan, mungkin MCK yang baik dan benar, ini akan kita lanjutkan terus untuk kesehatan. Nah, terus ini rencana ke depan kita mencoba memperdayakan pemberdayaan keterampilan ibu-ibu dan bapak-bapak dari suku laut ini. Jadi kalau kami lihat dari lapangan, dari mereka, kegiatan mereka, rupanya mereka ini pintar-pintar semuanya, apalagi bapak-bapaknya bisa membuat jaring sendiri, membuat jala sendiri. Jadi ini akan kita coba bantu promosikan nanti ke depannya seperti apa, sehingga bisa menambah ekonomi dari bapak-bapak, ibu-ibu dari suku laut ini. Terus karena selanjutnya rencana kita ke depan, karena kita perpustakaan kita dengan tempat mereka cukup jauh, kita sudah mengusulkan dengan Bapak Kepala Desa dan alhamdulillah disetujui, kita akan mencoba perpustakaan keliling. Jadi kita yang datang ke sana menggunakan kendaraan roda 3, kita bentuk seperti perpustakaan, dan insya Allah setiap minggunya beberapa kali kita jadwalkan masuk ke daerah mereka. Jadi bisa menggunakan roda 3, mana yang saudara-saudara yang tinggal di laut, mungkin kita menggunakan pompong atau bot, digunakan perpustakaan keliling, sehingga menarik minat mereka untuk membaca dan mendapatkan ilmu. Itu Mas rencana ke depan dari kita. Ya, menarik sekali ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengalaman Kang Bastiar ini dalam memberdayakan suku terasing yang ada di wilayah Sungai Buloh.
Nah, itu sudah Kang Bastiar, kemudian Kang Maslani juga tadi sudah memaparkan, sudah sharing pengalaman mereka terkait pemberdayaan suku terasing dan masyarakat perbatasan ini. Nah, kebetulan di kelas ini kita ada impact yang sudah merasakan manfaat dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang sudah dilaksanakan di Perpustakaan Desa Mentibar. Di sini sudah hadir Pak Anwar. Halo Pak Anwar. Mohon maaf Teteh, kebetulan nih kan saya dengan Pak Anwar ini satu ruang. Oh iya. Kebetulan alat yang digunakan Pak Anwar ini ada sedikit bermasalah dengan suara. Kalau boleh Pak Anwar, saya dengan Pak Anwar satu komputer. Iya, mangga boleh, tidak apa-apa. Ya. Silakan. Jadi ceritanya memang luar biasa ya Teh Rita ya. Iya. Dari Mas Bastiar sama Kang Maslani begitu ya, bagaimana upaya semangatnya juga luar biasa. Iya, upaya perpustakaan di perbatasan begitu untuk memberdayakan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu ya, dengan strategi-strategi yang mereka lakukan. Nah, ini patut kita apresiasi dan ternyata upaya mereka ini ada yang bisa diceritakan juga dampaknya gitu. Dan ini ada satunya adalah Pak Anwar dari Desa Mentibar gitu ya. Ya. Bagaimana Pak Anwar sudah bisa bergabung dengan kita? Ya, sudah Bu. Ini Pak Anwar, kita pengen tahu nih, Pak Anwar kan awal mulanya Pak Anwar tahu dengan kegiatan berkenalan dengan Perpustakaan Desa Mentibar, terus mengikuti kegiatannya tuh bagaimana sampai bisa mengikuti kegiatan budidaya tempuyung ya Pak Anwar ya, yang sudah Pak Anwar ikuti. Kemudian yang terasa oleh Pak Anwar perubahannya itu seperti apa? Bagaimana? Coba kita ingin tahu nih cerita dari Pak Anwar pertama kali mengenal Perpustakaan Desa Mentibar, kemudian mengikuti kegiatannya, bahkan mengikuti kegiatan pelatihan budidaya tempuyung ini. Tolong dong ceritakan kepada kita biar kita semua tahu nih manfaat apa saja yang sudah dirasakan oleh Pak Anwar. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum kepada seluruh Bapak Ibu, seluruh anggota di Indonesia. Pertama-tama benarkan nama saya Anwar, duduk Desa Mentibar. Saya juga bertetangga dengan Mas Lani, kebetulan. Pada tahun 2015 beliau mendirikan perpustakaan di desa ini, dan kebetulan saya juga hobi membaca. Jadi beliau mengajak teman-teman masyarakat Mentibar untuk sering-sering datang ke perpustakaan. Jadi di waktu-waktu senggang saya buka-buka buku, baca-baca buku. Di situ saya ada ketertarikan tentang budidaya tempuyung. Bukan hanya itu, Ibu. Banyak yang kami dapat dari pengetahuan atau ilmu yang kami baca dari perpustakaan ini. Bukan hanya di bidang peternakan tempuyung, juga ada cara memberantas hama di sawah, di kebun, bagaimana mengurangi penggunaan obat kimia. Kebetulan sekarang obat kimia di pasaran itu udah melonjak naik. Sudah mahal ya Pak ya? Mahal. Jadi dengan adanya perpustakaan ini kami cari apa bahan-bahan yang bisa dibenci oleh serangga. Apa tumbuhan apa yang dibenci serangga. Jadi kami menggunakan dari alam sekitar seperti air kelapa bisa dimanfaatkan untuk rumput. Jadi membuat pupuk organik ya Pak ya di perpustakaan Desa Mentibar yang bisa digunakan oleh sendiri ya. Ya Bu. Jadi itu menghemat pengeluaran Bapak juga dalam bertani ya. Iya. Nah itu juga hasilnya juga lebih meningkat dengan penggunaan pupuk organik ya Pak ya. Selain menyelamatkan lingkungan juga lebih sehat hasil dari pertanian. Nah itu kan Pak Anwar sudah mengikuti berbagai kegiatan, sudah memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan Desa Mentibar. Perubahan apa yang dirasakan oleh Pak Anwar setelah mengikuti kegiatan itu?
dampaknya seperti apa sih yang dirasakan oleh Pak Anwar sendiri terutama gitu ya setelah mengikuti kegiatan ini? Alhamdulillah banyak Bu, banyak sekali Bu. Terutamanya ya nambah wawasan, nambah ilmu pengetahuan. Kedua, mengubah ekonomi lah. Dari ekonomi harian di mana sebelum-sebelumnya ekonomi tidak ada peningkatan wawasan juga tidak ada peningkatan. Alhamdulillah dengan adanya perpustakaan ini kita bisa menambah wawasan, ya ada perubahan ekonomi. Dulu sebelum adanya perpustakaan Bu, saya kadang berpikir dari mana ini mau cari. Saya kan sebenarnya bisa membaca, cuman tidak ada fasilitas di pedesaan ini. Dia mengharapkan koran saja. Jadi dengan adanya perpustakaan ini, alhamdulillah sangat membantu. Cuman sekarang yang agak susah itu menanamkan minat baca kepada masyarakat. Itu memang suatu kendala. Saya sering membantu Mas Lani menghimbau masyarakat supaya rajin membaca, karena di dalam buku atau di dalam perpustakaan itu bergudang-gudang beribu-ribu ilmu yang kita dapat. Alhamdulillah, walaupun tidak merata masyarakat itu minat baca, tapi sudah ada penambahan anggota. Kebetulan saya dan teman-teman lain menjadi sekarang pembantu Mas Lani lah, sebagai kader ya, kadernya Kang Mas Lani dalam mengembangkan perpustakaan Desa Mentibar ya Pak ya. Karena kesibukan beliau sangat sibuk, selain mengurus masyarakat, mengurus murid-murid. Kebetulan beliau juga mendirikan pondok pesantren. Oh gitu, luar biasa sekali Pak Anwar. Kalau untuk menumbuhkan minat baca mungkin sambil berjalan seiring waktu, mudah-mudahan minat baca masyarakat Desa Mentibar semakin meningkat ya, semakin merata. Kemudian semua masyarakat Mentibar merasakan juga manfaat dari keberadaan perpustakaan Desa Mentibar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan pengalaman dari Kang Mas Lani, kemudian Kang Bastiar, juga Pak Anwar terkait dengan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam pemberdayaan suku terasing dan masyarakat perbatasan. Barangkali Bapak-bapak dan Ibu-ibu di room ini ada yang memiliki pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Kang Mas Lani dengan Kang Bastiar. Boleh dong berbagi juga dengan kita pengalamannya seperti apa. Bisa raise hand, mungkin Mas Un bisa dibantu. Barangkali ada yang mau, ada yang bisa ya sharing lagi pengalamannya dengan strategi yang berbeda tentunya yang sudah yang seperti dilakukan oleh Kang Mas Lani atau Kang Bastiar. Boleh dong ceritakan kepada kita. Ada yang bisa berbagi pengalamannya? Ada yang raise hand dari tadi, ini Pak Eki dari pesisir selatan Teh Rita. Oh gitu. Ya mangga Pak Eki. Ya, terima kasih Ibu. Mau Ibu ya. Saya sebenarnya bukan berbagi pengalaman. Saya ingin bertanya juga. Oh, gitu. Tapi pertanyaan tidak apa-apa. Ya, pertanyaan udah diborong sama Ibu semua tadi. Oh, gitu. Luar biasa. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Eki Febriadi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Alhamdulillah saya sudah menyimak tadi dari Bapak Mas Lani, tuh Bapak apa satu lagi? Pak Bastiar, Pak Anwar dan Bapak An yang sebagai dampak dari PLM. Dalam hal ini saya sangat antusias sekali dari hasil capaian dari mitra kita dari perpus dari daerah perbatasan. Sangat luar biasa sekali, saya jempol dua. Alhamdulillah jempol dua. Dalam hal ini pasti ada halangan yang dialami oleh rekan-rekan kita. Halangan tersebut sangat membutuhkan tenaga dan pikiran bagi kita semua sebenarnya. Dan kami dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah juga sangat merasa sekali dampak dan manfaat dari program yang kita laksanakan, yaitu program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan halangan rintangan pasti ada. Apapun kegiatannya, halangan dan rintangan itu pasti ada, karena contohnya kita mengajak masyarakat
bertransformasi dengan perpustakaan. Perpustakaan adalah wadah tempatnya ilmu seperti yang disampaikan oleh Bapak Mas Lani tadi dan Bapak Anwar juga, bahwasanya kita mengajak program kita ini kepada masyarakat. Tentu masyarakat tuh ada yang berkata, baca-baca tentu hasilnya juga sama nantinya. Tapi kita semangat terus mengajak mereka. Karena kita memiliki referensi-referensi yang bermacam-macam. Bisa dilihat dari buku yang sudah diterbitkan dan juga bisa dari referensi media elektronik seperti internet. Kan banyak sekali makalah-makalah, jurnal-jurnal maupun YouTube yang telah dibuat oleh para pakar tentunya. Jadi dengan semangat dari Bapak narasumber dan impact-nya juga, saya sangat antusias sekali. Karena Ibu Rita udah bertanya, jadi saya tidak bisa bertanya lagi, Bu. Saya hanya mengucapkan, diborong ya, Pak? Ya diborong Ibu semua. Saya lupa meresennya dan jempolnya. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan di daerah perbatasan selalu eksis dan program kerja yang disampaikan tadi ke depan mudah-mudahan terwujud ya Bapak ya, bisa membangun perpustakaannya. Karena dengan peran kita semua, dengan dampak yang telah kita nampakkan kepada masyarakat, kita bisa mudah-mudahan nagari maupun kepala desanya dan juga stakeholder terkait khususnya Dinas Kearsipan dan bisa nanti kita menggandeng yang namanya anggota dewan kita baik dari kabupaten maupun provinsi maupun tingkat nasional bisa membangun perpustakaan yang lebih baik lagi. Mungkin itu Bu Rita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eki. Boleh kalaupun misalnya selain sharing pengalaman yang lain ingin bertanya, mangga silahkan kita beri kesempatan untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang ada di room ini untuk bertanya kepada para panelis dan juga kepada Impact terkait kegiatan pemberdayaan suku terasing dan masyarakat perbatasan ini. Nah, Pak Eki, boleh tahu pesisir selatan, Kabupaten Pesisir Selatan itu daerah mana ya? Sumatera Barat, Ibu. Oh, Sumatera Barat. Aduh, saya belum pernah ke sana. Iya, oh iya. Datang Bu, kami menunggu. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ya. Iya, siap Bu. Boleh yang lain, Bapak-Bapak dan Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan. Boleh di fitur chatnya atau misalnya raise hand, nanti Mas Untoro yang akan membantu saya untuk mencari yang akan bertanya. Silakan. Ya, terima kasih Tarita. Atau sudah sangat memuaskan penjelasan panelis kita hari ini dan juga dari Impact. Ya, sepertinya di kelas berbagi ini ada juga ini Tarita ya, ada merchandise begitu ya, atau namanya? Betul. Hadiah. Ya, semacam hadiah. Ya, door prize gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada panelis maupun Impact-nya mungkin atau berbagi pengalaman, silakan. Karena tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana upaya dari Mas Lani di Mentibar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya gitu ya. Salah satunya adalah Pak Anwar ini hasilnya secara kualitas dari nelayan yang menangkap tengkuyung bisa menjadi budidaya tengkuyung sekarang gitu ya. Oke. Ada 5 door prize ya, merchandise ya, Mas Un, untuk 5 peserta yang bertanya atau yang sharing di kegiatan kita kali ini. Betul. Silakan, yang Bapak, lainnya Ibu. boleh silakan bertanya ke Kang Mas Lani, ke Kang Bastiar dan ke Pak Anwar. Jangan ke saya ya pertanyaannya, karena saya hanya memfasilitasi. Bisa ke Kang Mas Lani atau Kang Bastiar juga Pak Anwar dalam pemberdayaan suku terasing dan masyarakat perbatasan. Mari, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya coba ini ya, menggali lebih jauh dari Mas Bastiar gitu ya, Teh Rita ya. Tadi kan yang menjadi sasaran dari program perpustakaan di Sungai Buloh tadi kan anak-anaknya gitu ya. Nah, bagaimana sekarang dampaknya bagi orang tua, bagi suku laut terutama ya, orang tua di suku laut terkait dengan dukungan untuk pendidikan anak-anaknya, atau mereka apakah masih tinggal di laut atau sekarang sudah mulai juga tinggal di daratan juga. Silakan Mas Bastiar. Baik, terima kasih Mas Un untuk
sampai sekarang ini ada teman-teman juga saudara-saudara kita dari suku laut ini, mereka masih tinggal di laut, tetapi mereka sudah yang tinggal di sampannya atau sudah sedikit, tapi mereka sudah banyak tinggal di pelantaran atau membuat rumah di laut. Tapi dari kebijakan Bapak Kepala Desa Sungai Buloh, Bapak Kepala Desa ini dulunya memberikan sebuah daratan atau tanah dihibahkan kepada mereka. Jadi ada sebagian juga sudah tinggal di darat nih, Mas On, untuk tempat tinggal mereka. Tetapi masih dalam komunitas mereka belum ada yang bergabung atau tinggal di daerah masyarakat umumnya. Terus kalau masalah kependudukan, ada sebagian memang melihat anak-anaknya bersekolah, kadang dulu dari tempat mereka mau ke sekolah itu dalam 3 kilo, Mas, teman-teman. Jadi antusias mereka sangat tinggi untuk menyekolahkan anaknya. Mereka tiap hari, tiap pagi itu mengantarkan anaknya jalan kaki itu, Mas, tiap pagi untuk ke sekolah ya. Jadi antusias mereka untuk pendidikan anak juga luar biasa. Oke. Ya, artinya apa namanya, dari meskipun sasaran utamanya adalah anak-anak, tapi sekarang sudah berdampak kepada orang tuanya gitu ya. Iya, Mas. Nah, oke, itu yang luar biasanya. Oke, silakan dilanjutkan Teh Rita. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa sedikit menyimpulkan kegiatan diskusi kita kali ini, bahwa untuk pemberdayaan suku terasing dan masyarakat perbatasan ini, yang pertama kita harus melakukan inovasi kegiatan yang mampu menarik masyarakat untuk mau bergabung dengan kegiatan kita, kemudian melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan kita, kemudian menjalin kerjasama juga dengan komunitas ataupun masyarakat yang memiliki ilmu yang bisa dibagikan kepada masyarakat yang ada di wilayah kita. Kemudian selain itu juga pantang menyerah, tetap bersemangat, walaupun misalnya awal-awalnya kegiatan yang dilaksanakan itu tanpa anggaran, tapi kita tetap berusaha untuk mewujudkan program-program yang sudah kita laksanakan. Setelah kegiatan itu terlaksana, pada akhirnya kita bisa melakukan advokasi untuk mencari sumber dana itu dengan memperlihatkan bahwa ini loh kegiatan kita sudah dilaksanakan. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa kita ambil di kegiatan diskusi seperti ini. Nah, kemudian kita juga ingin mendengarkan pesan dan kesan serta motivasi dari Kang Maslany, kemudian Kang Bastiar, juga Pak Anwar untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di room ini. Mungkin pertama dari Kang Maslany dulu. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Kang Maslany untuk motivasi teman-teman pengelola perpustakaan desa yang lain yang ada di wilayah Indonesia? Silakan Kang Maslany. Atau semacam closing statement mungkin ya, penutupan untuk kegiatan diskusi kita kali ini. Terima kasih. Enggak. Ya, terima kasih Rita, Bapak Ibu, pegiat literasi yang luar biasa. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin kita tidak bisa memberi orang emas, perak maupun rupiah, tapi kita bisa mengantarkan masyarakat untuk Suaranya terputus, Mas Maslany. Tidak ada suaranya. Kang Maslany suaranya hilang nih. Suaranya hilang, Mas Maslany. Punya jaringan. Halo, Kang Maslany. Halo, Mas Maslany. Dia masih ini, tapi suaranya tidak kedengaran ya? Iya.
Halo, Mas Lani. Aduh, kasih Kang Mas Lani suaranya hilang nih Iya. Kang Mas Lani. Dia sudah, halo Kang Lani, sepertinya dia tidak bisa mendengar suara kita juga, Teh. Iya ya kayaknya. Halo Pak Anwar. Pak Anwar. Ya, Kang Mas Lani sepertinya tidak bisa mendengar suara kita dan suaranya dari Kang Mas Lani tidak bisa masuk. Halo Kang Mas Lani, sudah bisa bersuara kah sekarang? Ya. Nah tadi itu hilang suara Kang Mas Laninya, boleh di. Jadi kita semua tidak bisa mendengarkan suara Kang Mas Lani tadi. Jadi bisa diulangi lagi pesan apa yang ingin disampaikan Kang Mas Lani kepada teman-teman yang ada di room ini, mangga silakan. Padahal udah kata-kata yang tadi sudah lama yang ngomongnya, udah panjang lebar. Tapi karena tadi tidak ada suaranya, mohon maaf, bisa diulang kembali ya. Mudahan tidak lupa ya. Jadi baik Bapak Ibu, manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin saat ini kita tidak mampu memberi orang emas, perak maupun rupiah, tapi melalui perpustakaan ini kita dapat menghantarkan orang untuk meraih emas, perak, dan rupiah melalui ilmu pengetahuan. Karena ada sebuah kata hikmah mengatakan, ada juga yang mengatakan ini hadis, barang siapa yang ingin dunia, maka dengan ilmu pengetahuan. Yang ingin akhirat dengan ilmu pengetahuan, yang ingin dunia akhirat dengan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama dengan penuh semangat, khususnya rekan-rekan pengelola perpustakaan desa, mari kita berbuat semaksimal mungkin sebisa kita untuk mengembangkan perpustakaan desa. Karena kunci keberkahan di desa kita salah satunya adalah melalui perpustakaan desa. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memotivasi kita semuanya untuk terus berbuat terbaik bagi negeri ini melalui perpustakaan desa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kang Mas Lani. Berikutnya Kang Bastiar, boleh dong pesannya untuk teman-teman di room ini? Teh Rita. Ya, gimana Mas? Sebelum Kang Bastiar, apakah bisa kita putarkan video dari Lingga? Oh iya betul. Dari Kabupaten Lingga ya, dari Sungai Buluh. Ya boleh kita lihat video impact dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang sudah dilaksanakan di Desa Sungai Buluh. Boleh Mas Un, kita putar dulu videonya. Kalau tadi kan sudah mendengarkan impact yang dari Mentibar, sekarang yang dari Sungai Buluh videonya gitu ya. Oke, ya saya share screen ya. Oke. Ya sudah muncul ya, saya tampilkan. Kita sekarang tanya sama anak-anak pertanyaan-pertanyaan dasar. Kita cek apakah mereka tahu. Kamu tahu RT RW nggak? Saya tahu Pak. RT itu singkatan dari apa? Tetangga Pak. Kamu? Tetangga Pak. Benar. Sekarang kita belajar tentang bahasa Inggris ya. Oke Pak. Adik-adik tahu nggak buah apel? Tahu Pak. Apel itu bahasa Inggrisnya apa? Buah Pak. Apple Pak. Hebat. Hebat juga kamu ya. Bisa menjawab semua pertanyaan ini. Kamu bisa belajar dari mana? Di perpustakaan Pak. Emangnya kamu sering berkunjung ke perpustakaan? Iya Pak. Perpustakaan apa? Cahaya Ilmu Pak. Kalau Pak mau tahu, Bapak datang aja di perpustakaan Cahaya Ilmu. Oh ya, kasih ya. Iya Pak. Sungai Buluh terletak di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Desa sungai yang terletak di pesisir laut dengan gugusan pulau kecil nan indah ini memiliki masyarakat yang hidup dengan kerukunan, kekeluargaan yang tinggi, udara yang sehat tanpa polusi, adat istiadat, dan budaya Melayu yang masih terjaga. Mayoritas penduduk desa Sungai Buluh bekerja sebagai nelayan, petani,
dan buruh harian lepas. Masyarakat desa Sungai Buluh terdiri dari beberapa suku, yaitu Melayu, Bugis, dan suku Laut. Berbicara tentang suku Laut, ada kisah menarik yang berhubungan dengan perpustakaan desa Sungai Buluh. Pada tahun 2017, Kepala Desa, tokoh masyarakat desa bersama para pemuda memutuskan untuk mendirikan perpustakaan desa yang diberi nama dengan Perpustakaan Cahaya Ilmu. Selain sebagai tempat baca dan pinjam buku bagi masyarakat desa Sungai Buluh, perpustakaan desa tersebut juga melaksanakan yang meliputi bimbingan belajar bagi siswa TK, SMP, bahkan SMA yang meliputi bimbingan belajar bahasa Inggris, bimbingan belajar kalistung untuk anak TK, bimbingan belajar komputer, dan bimbingan belajar agama Islam. Kedepan perpustakaan desa akan memperkuat kegiatan pelibatan masyarakat bagi masyarakat suku Laut dengan bimbingan hidup bersih dan sehat. Suku Laut adalah kelompok masyarakat tradisional Melayu yang tersebar di pesisir timur Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Mereka hidup di atas sampan secara nomaden. Semua mereka lakukan di laut, mulai dari mencari nafkah, tidur, dan minum. Semua kegiatan sehari-hari dilakukan dengan menggunakan sebuah sampan yang sering mereka sebut kajang. Saat ini orang laut sudah banyak yang membuat rumah-rumah di pelantar, di pinggiran laut. Walaupun mereka sudah banyak yang bermukim di daratan, pencapaian kesejahteraan sosial mereka belum sesuai sasaran di desa Sungai Buluh. Masyarakat suku Laut diajak oleh pemerintah setempat untuk tinggal di daratan dan diberikan kawasan khusus dan anak-anak mereka dimasukkan ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Dari sekian banyak anak-anak suku Laut yang belajar, ada seorang anak yang menjadi sorotan para pengajar. Ia bernama Bagas Suherman, sering dipanggil Bagas. Anaknya yang hitam manis, berambut agak keriting halus, juga pemberani, dan hobinya bernyanyi. Anak ini mempunyai semangat yang luar biasa ketika belajar agama dan juga pelajaran yang lain. Dia selalu datang lebih awal, sambil tersenyum menunggu para pengajar dan selalu bertanya tentang apa saja hal-hal yang ia tidak ketahui. Dengan adanya perpustakaan dan bimbel, saya dan teman-teman saya bisa belajar sambil bermain. Di perpustakaan Cahaya Ilmu, saya dan teman-teman berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak yang lain. Dalam hal pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Lingga akan senantiasa mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi, termasuk juga perpustakaan Desa Cahaya Ilmu yang telah bersusah payah untuk dapat menjembatani proses pendidikan bagi anak-anak suku Laut. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Salam literasi. Ya, jadi ini video memperkuat dari apa yang sudah disampaikan oleh Kang Bastiar gitu ya. Bagaimana tadi yang diceritakan oleh Kang Bastiar, ternyata memang seperti itu apa yang terjadi di masyarakat suku Laut gitu ya. Halo Teh Rita. Itu nanti eksternal. Teh Rita, apakah sudah bisa masuk kembali? Ini di sini masih ada. Halo Teh Rita. Oke, ya sepertinya Teh Rita masih terkendala kembali terkait dengan jaringannya. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan mungkin ada yang closing statement atau pernyataan terakhir dari Mas Bastiar. Kalau tadi Mas Lani sudah menyampaikan
terkait dengan pengembangan perpustakaan ke depannya seperti apa, yang bisa memotivasi pengelola perpustakaan yang lain di ruang meeting ini dan juga pengelola perpustakaan yang ada di seluruh Indonesia. Silakan Mas Bastiar. Baik, terima kasih Mas Guru. Tadi jelas teman-teman bisa melihat kampung halaman saya itu dan segala kegiatan yang kita laksanakan di Perpustakaan Cahaya Ilmu. Mungkin teman-teman semua para pejuang literasi, semuanya teman-teman kita seperjuangan, saya sangat yakin dan percaya bahwa teman-teman pasti punya ide dan inovasi ke depannya seperti apa untuk membangun perpustakaan ini. Terutama ini harapan saya untuk ke depannya, mari kita lakukan apa yang kita mampu, apalagi segala yang kita berikan ini merupakan amal pahala kita untuk ke depannya. Jadi saya dan teman-teman berharap juga pada teman-teman dan saya sendiri bahwa lakukan sajalah walaupun rintangannya seperti apa nanti tentu akan kita temukan di ketika kegiatan ini berjalan. Jadi intinya niatkan hati dengan ikhlas dan lakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hendak pergi ke Mekah, tentulah hendak pergi berhaji. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin dari Pak Anwar terakhir, pesan Pak Anwar untuk teman-teman di sini yang ada di room ini. Boleh disampaikan Pak Anwar. Ya, Rasulullah pernah berpesan, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sekarang kita tidak perlu lagi ke negeri Cina untuk mencari ilmu. Di desa-desa kita, di sekitar kita sudah banyak perpustakaan, sudah ada didirikan perpustakaan. Manfaatkanlah sebaik-baiknya, terutama untuk masyarakat desa. Soalnya kan nggak tinggi-tinggi, tinggi 4 cuma. Namanya gudang ilmu, semuanya ilmu kita dapat. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ya, salam literatur dan selamat berjuang untuk ilmu pengetahuan. Sekian. Ya, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih Kang Maslani, Kang Bastiar, juga Pak Anwar. Pesan-pesannya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa semakin maju, melangkah maju, memajukan perpustakaan desa kita masing-masing ya, Kang Maslani, Kang Bastiar. Tetap semangat, jangan sampai menyerah. Apapun yang terjadi, kita tetap harus bisa mewujudkan cita-cita kita, keinginan kita, mimpi kita untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, untuk teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di room ini, itu tadi diskusi kita tentang pemberdayaan suku terasing dan masyarakat perbatasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para panelis, kemudian juga impact di kelas ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang lain untuk berkiprah atau berkegiatan memberdayakan suku terasing dan masyarakat perbatasan. Nah, nanti silakan Bapak-Bapak Ibu-Ibu kembali ke kelas besar karena hari ini ada pengumuman untuk pemberian penghargaan untuk perpustakaan-perpustakaan terbaik dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, juga lomba-lomba yang sudah dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. Jangan lupa juga mengisi daftar hadir untuk kegiatan kita hari ini di kelas berbagi ini. Ini seperti yang diperlihatkan oleh Mas Un, silakan. Nah, ini bisa ke, tadi juga di fitur chat juga sudah disampaikan link untuk daftar hadirnya. Mungkin nanti bisa di-share lagi ya Mas Un di fitur chat ya.
untuk link daftar hadir. Itu nanti ada penghargaan untuk pemenang lomba dan juga perpustakaan terbaik di kelas besar. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, penyampaian kami kurang memuaskan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya, tetap semangat, tetap berkiprah, tetap berkegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Teh Rita, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menginspirasi kita semua gitu ya, tetap semangat dalam mengembangkan perpustakaan. Dan tadi pesan terakhir dari Mas Bastiar, lakukan saja, pasti ada jalan ketika kita lakukan gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa kembali ke kelas besar. Kita akan mengikuti acara selanjutnya untuk pengumuman pemenang lomba, kemudian ada penghargaan untuk perpustakaan terbaik, perpustakaan desa, kabupaten, dan provinsi terbaik. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya end meeting untuk pertemuan Zoom ini dan tetap semangat. Sampai bertemu di kelas besar selanjutnya setelah ini. Oke. Terima kasih. Ada dong.